Kalau Anda perhatikan dari pasal pertama sampai pasal yang kelima, Yesaya ini sudah bernubuat hebat sekali ya. Tapi satu kali ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dan dia lihat akan kemuliaan Tuhan, teriakannya adalah celaka, aku ini apa? Seorang yang apa? Najis bibir, luar biasa. Kalau nabi itu yang dipakai apanya saudara? Bibirnya toh. Jadi selama 5 pasal sebelumnya itu Allah pakai sesuatu yang najis. Nah kok bisa? Itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang sebetulnya punya kualifikasi yang Allah berkata, kamu ini layak aku pakai. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, saya masih ingat Pak Yusak itu pernah ngajar bagus, beliau berkata begini, sebetulnya Allah melihat dalam kehidupan setiap kita ini ada satu titik tertentu dalam hidup kita yang rasanya masih ada harapan gitu ya, kelak di kemudian hari itu, ini material titik satu dalam hidup kita ini masih ada harapannya. Jadi ketika Allah melihat itu, Tuhan berkata, ya okelah aku akan pilih dia, lalu kemudian Tuhan mulai kerjakan kita. Kalau saya renungkan, titik itu apa sebetulnya? Titik itu ya pada saat kita mau terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tapi orang bisa terima Yesus itu karena pekerjaan siapa? Roh Kudus kan, bukan karena pekerjaan manusia. Memang ada manusia yang menyampaikannya, tapi Roh Kudus yang kerja. Nah kalau Roh Kudus kerja itu karena apa sebetulnya? Kembali karena kasih karunia. Makanya kalau Anda mikir kasih karunia itu ya kalau Anda berpikirnya keliru, saudara akan jadi orang yang malas. Nah udahlah kasih karunia aja, semua kan kasih karunia Tuhan. Ya kita harus melihat dengan satu cara yang berbeda. Memang semua kasih karunia Tuhan. Tapi saya percaya ada sisi di mana kita diberikan ruang oleh Allah untuk menentukan apakah kita mau terima atau tidak apa yang Allah tawarkan dalam kehidupan kita. Nah malam hari ini saya diingatkan Tuhan satu bagian firman sebetulnya yang saya mau bacakan buat Anda dan saya yakin Anda sudah pernah membacanya. Coba lihat pada Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kami selalu di kebaktian Putri Sion saya sampaikan ini. Saudara, saya pikir saya mau juga sampaikan yang Tuhan taruh di hati saya itu karena ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Lukas pasal 10, perhatikan pada ayat 38. Kita baca sama-sama ya akan perikop ini. 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah perhatikan ini konsep yang sebetulnya banyak orang lakukan secara salah. Saya ingin mengajak Anda begini ya, sejak malam inilah saya berdoa ini masuk dalam batinmu. Kita ini harus efisien dalam kita ini bekerja. Kita mesti efektif, kita mesti efisien. Artinya tenaga yang dikeluarkan itu mesti sebanding dengan hasilnya. Nah, efektivitas kita ini tergantung dari konsep kita soal pelayanan. Nah, ini ada yang keliru dalam banyak hidup orang Kristen. Ya, kata melayani ini itu diidentikan dengan kesibukan atau kegiatan atau aktivitas, ya. Ini merupakan tekanan. Nah, kalau sudah berupa hal semacam ini, Anda itu tipe melayaninya seperti Marta. Pokoknya mesti aku ini punya kegiatan, gitu. Kalau nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, bukan tergolong pelayanan. Nah, ini berbahaya. Kalau Anda tipe Marta, ini yang terjadi ya. Satu,
Saudara kalau melihat orang nganggur nggak bisa. Atau kalau Anda sendiri nganggur, tidak tahan. Lalu Anda berkata pelayanan sama dengan kesibukan. Nah, kalau sudah kesibukan, namanya saja sibuk, saudara. Jadi Alkitab berkata sibuk sekali melayani. Ya, sibuknya luar biasa. Nah, lalu kalau sudah sibuk, ya, saudara perhatikan, nanti akibatnya Anda ini akan punya sikap hati menuntut orang lain. Ini ada orang yang tipe begini nih, sibuknya luar biasa, tidak pernah bisa tenang, tidak pernah bisa diam, maunya kegiatan, suruh datang nyembah Tuhan, menantikan Tuhan, nggak bisa. Dia mesti punya kegiatan, kalau tidak cepat mati dia rupanya ya. Nah, ya, maksud saya mati rohani, saudara. Ada orang-orang tertentu, saya perhatikan ya, dan Fenelong juga berkata yang sama, ada orang-orang tertentu yang kekristenannya harus ditopang dengan kegiatan. Kalau kegiatan dipotong dari hidupnya, kekristenannya ikut mati. Ya, makanya ini Marta ini begitu banyak hari-hari ini. Nah, kalau terlalu banyak ini repot, saudara. Dan tidak efektif. Nanti saya minta sebagai PR lah, Anda selidiki akan akhir hidup mereka, minimal sampai di titik mana Alkitab itu bisa mengcompare mereka, Anda bisa lihat di Injil Yohanes. Itu gamblang sekali. Nah, tapi saya kembali ya, kalau Anda dasarnya kesibukan, kegiatan, saudara akan menuntut orang lain. Karena nanti kelak dalam kesibukanmu, engkau merasa ada orang-orang nganggur. Nah, kalau sudah menuntut orang lain, sebetulnya akarnya apa? Saudara ini akan jadi orang yang merasa berbuat sesuatu. Ya toh? Atau berjasa. Ini nanti keliru lagi. Nanti kalau saudara ngalami yang saya alami di pelengosi Tuhan Yesus, baru tahu rasa itu saudara. Jadi ini memang susah ya. Kesibukan, kegiatan, nuntut orang lain, merasa berbuat sesuatu. Ya kan? Dia merasa berbuat sesuatu. Lalu yang berikutnya, yang lebih fatal, sebetulnya nanti saudara akan berhadapan, Anda akan jadi orang yang bisa menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Yesus. Ini kan, dia kan protesnya ke Yesus toh. Engkau diam saja. Nah, itu kan sebetulnya dia kan nyalahkan Yesus toh. Jadi kalau saudara ini hidupmu dimulai dengan kegiatan atau kesibukan, bahwa pelayanan sama dengan Anda mesti kerja keras dan sebagainya, nanti ujung-ujung ini ya, ini akan nyebar nih dalam hidup kita. Ini semua faktor akan masuk. Termasuk terakhir Anda akan nyalahkan Yesus. Itu kan hebat. Nyalahkan Yesus itu kan hebat. Nah, ini masih banyak lain, Anda boleh observe sendirilah. Oleh karena itu, saya berkata, cara kita melihat pelayanan mesti beda. Anda mesti melihat seperti Tuhan melihat. Sebab kalau tidak, kita ini akan seperti ini. Nah, di gereja yang saya perhatikan ya, orang karena orientasi ministry itu merupakan kesibukan atau kegiatan, maka orang mencoba untuk fit in atau bisa masuk kepada structure atau struktur di dalam gereja. Nah, ini kembali akhirnya bermuaranya pada organisasi. Padahal sebetulnya kalau Anda perhatikannya, gereja itu hanya mungkin nerima jumlah aktivis itu kurang lebih 20% kok, saudara. Dari semua total jumlah jemaat, rata-rata ini. Sehingga ada ilmu di Amerika namanya 2080, ya, 2080. Itu orang berkata, yang 20% ini mengerjakan semua yang seharusnya 80% ini lakukan. Jadi yang ini nganggur, ini kerja keras. Kok bisa begitu? Karena yang ini merasakan aku tidak bagian dari organisasi, bukan panitia itu, bukan pengurus ini. Jadi aku kerjaannya apa? Ya aku sudah jemaat biasa, duduk dengan manis. Padahal sebetulnya kegiatan 20% ini nggak banyak. Ini hanya merupakan kegiatan pendukung. Yang harusnya bergerak kuat adalah mereka yang 80%. Ngapain saudara? Menjadi terang memberitakan Injil kepada orang-orang di dunia ini. Nah kalau tidak, kita kan hanya objeknya di sini saudara.
Lalu istilah saya seringkali pakai, kita ini suka berburu binatang di kebun binatang. Ya toh? Berburunya di kebun binatang, sudah dikerangkengi, diburu terus. Akhirnya binatangnya mati, bedil-bedilan pemburunya. Di mana sebetulnya akar konflik dalam banyak organisasi? Oleh karena kita berpikir semua seperti Marta. Akhirnya kalau orang hanya kumpul-kumpul begitu, yang harus mereka capai apa adalah kedudukan yang lebih tinggi. Lalu rebutan kedudukan, semua berlomba naik ke atas. Nah ini awal masalah di banyak tempat. Makanya saya berkata, tolong Anda terutama ketua MK, pelayan rayon, mesti diingat, kita yang kumpul sini hanya bagian dari 20%. Kita ini punya kewajiban melengkapi, mendukung teman-teman yang lain, anggota dari MK saudara dan jemaat yang lain, supaya mereka ini bisa bergerak. Di tangan mereka lah sebetulnya letak daripada pertumbuhan jemaat yang ada. Di tangan mereka lah sebetulnya letak daripada keselamatan orang-orang di luar sana. Nah, kita ini hanya mendukung, tapi ini bukan segala-galanya. Kita mesti melayani dan bukan bertindak sebagai pimpinan atau penguasanya. Nangkap ya saudara ya. Jadi saya minta Anda mengerti bahwa yang paling dibutuhkan hari ini adalah kekuatan yang di 80% ini. Karena kalau ini mati dan tidak ada apa-apanya, ya sudah nggak ada apa-apa. Akhirnya apa? Yang berantem rame yang 20% ini. Karena apa? Kita hanya berburu di kebun binatang. Nggak mesti nembak siapa ya, nembak temannya akhirnya. Lalu konfliknya apa? Hanya konflik jabatan, harga diri, itu terus yang dimasalahkan. Nah kalau Anda masuk di gereja, yang ini lagi perang, Anda bisa lihat ya, itu mengerikan sekali. Lebih ngeri dari orang dunia lakukan seringkali karena ayat bertebaran di mana-mana. Iya kan? Padahal sebetulnya kita mengabaikan yang 80%, sebetulnya mereka lah yang di mana, yang di pasar, yang di mana-mana, seperti Anda juga kan, di kampus, di sekolah. Saudara ini luar biasa, saya ini terbatas. Makanya Alkitab mengatakan orang dengan 5 jawatan itu tugasnya hanya melengkapi orang-orang kudus, bukan mengambil alih fungsi orang-orang kudus atau jemaat. Sebetulnya di tangan Anda semua inilah yang bukan full timer adalah letak daripada pertumbuhan gereja. Di tempat di mana engkau kerja, di sekolah, di kampus, di pasar, tempat engkau bisnis, di tokomu, pada pelangganmu, disitulah sebetulnya kabar baik harus disampaikan. Jadi saya minta supaya ini dibuanglah ya, konsep bahwa melayani itu begini, mesti kegiatan itu dibuang. Yang terbesar yang dibutuhkan, yang membutuhkan energi kita adalah di luar sana. Ketika kita mesti bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Nah ini kita bisa langsung praktek nih, 2 minggu ini kita ada tamu yang bisa membuat kita membawa jiwa sebetulnya. Dan saya berdoa Anda semua akan jadi orang-orang yang menyadari bahwa di tangan saudara sebetulnya, kalau kita mau tumbuh lebih cepat, itu adalah oleh karena saudara keluar dan memberitakan Injil. Pastor Konghi sering berkata, Anda mendorong dari belakang, yang di mimbar tarik dari depan. Ngerti saudara? Lalu orang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Nah ini merupakan dasarnya. Jadi kalau ini hilang, konsepnya ini hilang atau diluruskan, kita tidak akan nuntut orang lain. Kita nggak akan berkata ini, itu, nggak ada lagi. Tidak lagi merasa berjasa. Nanti kita harus mengerti bahwa semua itu karena anugerahnya. Paulus berkata, dan saya akan terus ulang, dia berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu merupakan ayat yang tidak boleh Anda lupakan seumur hidupmu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dan nanti ujung-ujungnya Anda kecewa nyalahkan Yesus. Wah kok begitu. Akhirnya Tuhan yang disalahin. Nah tapi sebetulnya konsep melayani itu apa? Ini ada hal yang menarik sekali. Tadi pagi Pak Stefanus yang penerjemah ke kita ini, beliau sekarang sudah pindah Bandung ya. Jadi hanya saat-saat kita meminta bantuan beliau untuk menerjemahkan, beliau membantu kita, tapi tidak bisa lagi full seperti dulu karena sekarang dia jadi pembantu asisten dari gembala sebuah gereja Isa Al-Masih di Bandung. Dan keluarga juga sudah pindah Bandung. Tapi sekarang lagi di Rema untuk siaran dengan Dean Sherman. Nah saya kemarin sebelum Sabtu ya, sebelum kebaktian, saya share dengan beliau soal pelayanan.
Lalu rupanya itu menjadi daya tarik buat dia untuk belajar studi, dan tadi siang dia telepon saya memberikan input balik yang menarik sekali. Dia berkata begini, kata melayani, saya berkata gini, kata melayani, saya baca bukunya Watchmeni. Kata ini sebetulnya artinya adalah menunggu. Memang melayani juga artinya melayani. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata melayani juga diterjemahkan dengan kata menunggu, to wait. Makanya kalau di Amerika, di Barat, pelayan restoran disebut apa? Waiters. Dari kata wait, orang yang menunggu. Jadi sebetulnya melayani itu tidak celandaan sendiri, bahasa Semarang enak, celandaan sendiri. Tapi dia harus menunggu, ya kan? Ya menunggu. Mau apa? Kita nggak bisa lebih dari itu. Nunggu orangnya pesan, nunggu orangnya minta ini, dan kita memberi seperti yang diminta. Tapi kata melayani sebetulnya artinya menunggu. Lalu Pak Stefanus ini study ya di komputernya, saya belum cek ulang, tapi saya percaya dialah. Dia menemukan bahwa kata menunggu ini, di samping melayani juga artinya menunggu, tapi kata melayani sendiri, dari akar kata, yang sebetulnya diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari di Alkitab itu, digunakan kata mimpi atau pemimpi. Dream atau dreamer. Biasa ya. Jadi kalau Anda melayani, ini ada dua kata yang mesti sejalan dalam hidupmu. Yaitu menunggu dan mimpi. Kalau saudara melayani, saya berani berkata, saudara mesti punya impian ilahi dalam hidupmu. Itu yang bahasa lainnya orang berkata apa? Visi. Mau kemana sebetulnya? Kalau Anda punya MK, Anda mesti berdoa, Anda mesti punya impian dong, yang dari Tuhan. Tuhan, ini mau dibawa kemana ini MK? Hari ini, let's say jumlahnya 10 atau 11. Anda mesti bermimpi dong. Kapan Tuhan ya? Jadi 20. Nah, itu impian harus terus dari bagian dari kehidupan seorang pelayan. Kalau pelayan Tuhan kehilangan impian dalam hidupnya, dan dia bukan lagi seorang pemimpi, dia sudah kehilangan akan arah hidupnya. Gak jelas lagi mau ngapain. Ya kegiatan tadi yang kembali ya. Tapi kalau Anda dan saya masih punya impian, itu masih kabar baik buat kita. Masih ada harapan buat kehidupan kita. Nangkap saudara. Saya berdoa supaya kita semua tidak kehilangan akan impian kita bersama dengan Tuhan. Tetapi impian itu pun harus dibarengi dengan apa? Sikap yang mau menunggu Tuhan. Ya kan? Bagaimana supaya impian itu satu kali kelak menjadi kenyataan? Ada tenggang waktunya di mana kita mesti menantikan Dia. Nah, disinilah faktor hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan tidak boleh goyah. Kalau itu nggak ada, engkau nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau mau nunggu siapa? Nunggu apa? Tidak jelas. Akibatnya orang marah. Kamu mesti nunggu siapa? Nunggu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Yesus di sorga. Ya toh? Roh Kudusnya, yang apa itu? Bahasa roh. Nggak cukup, nggak ngerti artinya. Dengar dong dia bicara. Ora krungu. Ya, nah, itu jadi frustrasi. Makanya ujung-ujungnya adalah bukan duit, saudara. Tapi hubunganmu secara pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Dari relationship itu, Anda akan ngerti, aku mesti nunggu apa? Anda nunggu Dia, nunggu instruksinya. Nanti pada saat-saat tertentu, Dia akan bicara. Nah ini penting. Waktu Dia mulai bicara, saudara langsung ngerti apa yang harus engkau lakukan dalam hidupmu. Nah, coba Anda perhatikan ya, Anda tarik kembali ke belakang setahun atau 2 tahun ke belakang ini, lihat apa yang selama ini sudah pernah terjadi dalam hidupmu, di mana Allah mulai bicara begitu kuat, lalu engkau lakukan dan hasilnya itu luar biasa. Coba perhatikan hal-hal seperti itu dan lihat lagi, bukankah itu yang sebetulnya Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ini terlalu seperti Marta, menurut saya hasilnya akan jauh lebih minim dibandingkan kalau kita ini seperti Maria. Karena Maria itu hanya bergerak pada saat Tuhan itu mau dia bergerak. Dan ini luar biasa. Apakah kita jadi pengangguran? Mungkin kelihatannya. Tetapi kalau dikumpulkan semua,
hasilnya tidak bisa orang menyangkali. Dia menghasilkan lebih banyak dari orang yang ribut kayak Marta. Jadi nanti dari buahnya akan ketahuan, apakah Anda diamnya itu karena malas, karena bingung tidak ngerti apa-apa, atau betul-betul karena engkau menanti-nantikan Tuhan. Nah ini dalam urusan bisnis, dalam urusan apapun berlaku saudara sebetulnya. Dalam urusan apapun ini berlaku. Jadi ada banyak sebetulnya energi yang terbuang dalam kehidupan kita, yang sebetulnya tidak perlu, tapi ya biasanya memang begitu. Saat-saat awal kita kenal dengan Tuhan, ada banyak hal yang terbuang dengan sia-sia sebetulnya. Tapi seringkali Allah mengizinkan supaya kita belajar mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Contoh soal begini, gereja ini kan punya sumur bor, kita ngebor sumur. Ya saya masih ingat ketika semua selesai, mungkin berapa minggu Pak Yos ya, air dibuang ya. Butuh waktu sekian minggu, tiap hari itu buangin air dalam jumlah banyak sekali. Saya bilang air kok dibuang? Nah, dia berkata, ini tukangnya, ini Pak ahlinya berkata, Pak Anton berkata, ini kalau nggak dibuang Pak, ini air yang masih keruh, ini masih kotor, belum bening. Kita mau cari yang keluarnya itu bening, yang bagus yang kita mau dapetin. Jadi untuk itu apa? Yang di permukaan dibuang semua oleh dia. Waduh, saya pikir sayang sekali ya, air dibuang begitu banyak. Tapi untuk mendapatkan yang bening itu memang perlu sih yang kotoran dibuang. Proses kehidupan kita mesti akan melewati seperti Marta lah. Kita mencoba semua, kita coba. Supaya apa? Yang enggak murni, yang enggak apa dibuang semua. Tapi kalau sudah sekian tahun tetap buangi terus tuh jangan-jangan dari sumbernya memang kotor, saudara. Ini yang gawat. Mestinya sekian waktu kita membuangi begitu, nanti lama-lama akhirnya berhenti, dapatkan yang murni, keluarnya itu murni betul dari Tuhan. Jadi saya berdoa, Anda nangkap inilah ya, bahwa kalau Anda mau melayani, kita semua melayani, saudara mesti belajar menunggu. Dan Anda harus jadi seorang yang punya impian ilahi. Dan ini mesti dikejar. Tuhan, nyatakan kepadaku apa yang kau mau dalam hidupku. Saya yakin Tuhan pasti beri. Nah, Anda kalau bermimpi ini jangan berpikir bahwa tiba-tiba malaikat Mikael datang dengan pedang terhunus berkata, itu medeni orang, saudara. Sering kali Tuhan beri dalam berupa apa? Kerinduan. Kerinduan aja. Saudara sangat rindu untuk ini, rindu untuk itu. Kerinduan sendiri sudah luar biasa. Semua kerinduan yang Anda tahu itu mulia bagi Tuhan, kemungkinan besar Allah yang taruhkan dalam hatimu. Bukan dari manusia kita. Kalau Anda punya kerinduan yang luar biasa, saya berkata, jangan pernah padamkan kerinduan yang baik itu. Sebab di situ pokoknya nanti Anda akan bisa jadi seorang pemimpi. Yang mimpi aja kan tidak membayar, saudara. Ya, ngalamun aja diem, Tuhan, satu hari ini yang aku inginkan. Kalau Anda hari sekolah minggu ya Anda mesti punya impian dong. Tuhan satu kali. Jangan begini, ya kapan tutupnya sekolah minggu ini? Wah repot. Anda mesti punya impian. Ya, dari mana impian itu? Anda bisa create impian suci itu. Saya berani berkata begitu. Dari mana Pak? Gampang. Anda kan tahu, oh ada panggilan dari sekolah minggu. Cobalah cari literatur, cari buku, pelajari. Kapan ya di dunia ini ada kegerakan rohani pada anak-anak? Kalau Anda bisa baca itu, waduh ini tuh Tuhan. Ya toh. Saya ini ya dulu bertahun-tahun, setahun bisa 3-4 kali ke Amerika hanya itu KKR-nya Benihin aja. Saya mau membuat mata saya itu ngerti ngelihat ada hal besar bisa dibuat bagi Tuhan. Ya, seringkali kan saya pergi hanya untuk belajar, duduk dengerin orang-orang itu bicara, supaya saya pulang itu saya berubah cara pandang saya. Sengaja begitu. Lalu terciptalah impian-impian yang luar biasa. Ya toh, kalau Anda berkata, aduh ini MK saya nih, saya mau berkembang. Saya tahun ini mesti belah nih, mesti nggak bisa kalau caranya gini terus. Gimana ya Tuhan ya? Itu bisa diinput bagus dong, masukkan yang baik dalam pikiran saudara. Terus bukannya cari yang namanya mau mati, sudah mau bubar itu. Aduh kamu bubar ya, iyalah kita ini juga repot. Anda ikut bubar saudara. Yang baik dan yang buruk itu nularnya sama. Yang buruk lebih cepat nularnya. Jadi bergaulah dengan mereka yang berkembang, supaya Anda terinspirasi. Semua yang baik itu menginspirasi.